Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Ajis Baroka, mahasiswa dari STMIK Pelita Nusantara, Prodi Bisnis Digital. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian belajar sesuatu dari buku, catatan, atau video pembelajaran kayak gini? Nah, kalau iya, itu artinya kalian sedang berhubungan dengan pengetahuan eksplisit. Di video ini, kita bakal bahas pengertian, jenis-jenis, dan contoh pengetahuan eksplisit. Mari kita bahas. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang bisa dengan mudah dijelaskan, ditulis, disimpan, dan dibagikan kepada orang lain. Pengetahuan eksplisit itu pengetahuan yang bentuknya bisa didokumentasikan, misalnya dalam bentuk tulisan, gambar, video tutorial, file, atau prosedur kerja. Berbeda dengan pengetahuan tacit, dia tersimpan di pikiran seseorang, sulit untuk dijelaskan. Kalau pengetahuan eksplisit bisa dipelajari dengan mudah oleh siapa saja karena sudah tertulis dan terstruktur. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis pengetahuan eksplisit. Sebelumnya, secara umum jenis pengetahuan eksplisit itu terbagi dua. Yang pertama, pengetahuan eksplisit yang dilihat dari cara disajikannya. Lalu yang kedua, pengetahuan eksplisit yang dilihat dari isi atau materi. Oke, yang pertama saya akan bahas 4 jenis utama pengetahuan eksplisit yang sering kita temui. 1. Pengetahuan dokumentasi atau documented knowledge, yaitu pengetahuan yang disimpan dalam bentuk tulisan atau dokumen resmi. Contohnya, laporan penelitian, buku, skripsi, atau panduan kerja di kantor. Semua orang bisa baca dan belajar dari dokumen itu. 2. Pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Pengetahuan ini menjelaskan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Misalnya, panduan memasang set-top box pada televisi atau SOP kerja di perusahaan. Jadi, orang lain bisa melakukan hal yang sama dengan mengikuti petunjuknya. Ketiga, pengetahuan terstruktur atau struktur knowledge. Jenis ini tersimpan rapi dalam sistem digital atau database. Contohnya, data pelanggan, arsip nilai mahasiswa, atau catatan keuangan perusahaan. Pengetahuan ini membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, yang keempat, pengetahuan visual dan multimedia. Bentuk pengetahuan yang disampaikan lewat gambar, video, atau infografis. Misalnya video tutorial, slide PowerPoint, atau infografis pembelajaran. Cara ini membuat orang lebih mudah memahami informasi yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis pengetahuan eksplisit berdasarkan isinya. Ini biasanya dipakai dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Oke, yang pertama, pengetahuan faktual. Berisi informasi dasar dan nyata yang bisa diamati dan diingat. Contohnya, nama-nama planet seperti Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain-lain. Lalu, tanggal kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945. Rumus-rumus segitiga, setengah kali alas kali tinggi, nama-nama provinsi, dan lain-lain. Yang sifatnya konkret dan bisa diuji kebenarannya. Yang kedua, pengetahuan konseptual, berisi hubungan antara konsep, kategori, atau teori. Contohnya, konsep demokrasi, teori permintaan dan penawaran, struktur organisasi, dan jenis-jenis energi. Sifatnya menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara menggunakan Microsoft Excel, prosedur mencatat transaksi akuntansi, langkah-langkah membuat laporan keuangan. Sifatnya menunjukkan urutan tindakan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengetahuan metakognitif, berisi pemahaman seseorang
tentang cara berpikir dan belajar dirinya sendiri. Contohnya, strategi belajar yang efektif, cara mengatur waktu belajar, atau refleksi diri setelah menyelesaikan tugas. Sifatnya sadar terhadap proses berpikir sendiri. Nah, jadi itulah jenis-jenis pengetahuan eksplisit beserta contohnya. Kalau di kegiatan sehari-hari, kita juga sering nemuin contoh pengetahuan eksplisit. Misalnya, waktu kamu lagi baca buku pelajaran, itu contoh pengetahuan eksplisit. Pas dosen kasih file PDF atau modul kuliah, itu juga pengetahuan eksplisit. Atau waktu kamu nonton video tutorial di YouTube buat belajar main gitar, masak, atau belajar desain. Nah, itu juga termasuk pengetahuan eksplisit. Jadi, teman-teman, intinya pengetahuan eksplisit itu adalah bentuk ilmu yang bisa kita dokumentasikan, simpan, dan bagikan dengan mudah. Semakin banyak pengetahuan eksplisit yang kita kelola, semakin mudah pula kita belajar dan berkembang. Jadi, kalau ada orang baru di tempat kerja, dia bisa langsung belajar lewat dokumen atau panduan yang udah tersedia. Itu juga yang bikin organisasi bisa tetap berjalan walaupun orangnya berganti-ganti. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk terus belajar, berbagi ilmu, dan manfaatin pengetahuan-pengetahuan eksplisit kalian buat hal yang positif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.